Jokowi mau pidato. Joko Widodo. Ayah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah, salatan ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, Betul kan? Ya, semangat. mohon maaf, saya tidak mengirim video review karena sibuk. Iya. Pokoknya nanti malam bikin di sini. Banyak Ya. sibuk. Sebenarnya saya ingin membawakan materi tentang perbedaan antara pemikiran Islam dan Barat dari segi dalil. Tapi insya Allah itu mungkin kapan-kapan. Ayo narik daun. Tapi sekarang Lanjut. Ayo narik. Gak masalah. itu lah. Ada. Ada yang kayak kultum hari. Serius Tapi kalau sebelumnya, komedi. insya Allah di sini saya akan membawakan materi tentang perubahan hidup. Perubahan hidup yang kita lalui. Teman-teman sekalian, sebelumnya saya ingin membacakan satu hadis dari Rasulullah SAW tentang silaturahim. La yadkhulul jannah qatimur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memotong tali silaturahmi. Maka dari itu, mari kita terus pererat tali silaturahmi dari yang jauh bisa menjadi semakin dekat. Tadi ya sudah dikatakan apa itu makna silaturahim. Kita sudah tahu dari kata silah dan rahim. Nah, itu apa artinya? Teman-teman sekalian, dari perjalanan hidup saya, dari mulai SMP ya, SMP saya di SMP Negeri 1 Parung Kuda. Mungkin ketika SMP saya tidak tahu apa-apa. Saya seperti orang culun, orang yang tidak tahu apapun. Pokoknya, tapi alhamdulillah saya ketemu dengan saudara Erik, saudara Edwin. Kita pokoknya main PS atau alhamdulillah saya belajar banyak, seriusan. Saya belajar banyak dari saudara saya Erik. Dari sana saya bisa menjadi lebih dewasa. Oh, ternyata seperti ini. Dulu sumpah saya tuh kayak gak tahu apa-apa. Jadi apa sih tujuan hidup? Apa sih? Tidak tahu apa-apa dari SMP itu. Sekolah hanya sekolah pulang. Orang-orang kemana? Saya mau. Pokoknya tidak tahu aja. Pokoknya intinya tidur di mana? Pokoknya mah. Kemudian setelah lulus SMP, saya oleh orang tua saya diberikan salah, katanya. Kamu mau ditulisin kemana? Mau ke STM aja, kata saya. Jangan, katanya. Udah, kamu masuk aja ke pesantren, katanya. Pesantren bekas kakak kamu. Kemudian saya, gak apa-apa. Jadi saya masuk ke pesantren. Alhamdulillah di pesantren, pertama masuk ke pesantren saya itu tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa apa-apa. Tapi alhamdulillah, saya ingin bisa membaca Al-Quran. Pasti bisa. Dan dalam motivasi diri saya pasti bisa. Alhamdulillah, terus hari demi hari saya terus menghafal, bisa membaca. Kemudian saya bisa membaca Al-Quran dan dalam 3 tahun saya menghafal Al-Quran. Tapi alhamdulillah di pesantren 3 tahun saya bisa menghafalkan. Yang tadinya tidak bisa membaca Al-Quran, alhamdulillah saya keluar dari sana hafal 5 juz, alhamdulillah. Kemudian setelah itu, karena alhamdulillah di pesantren saya itu motivasinya tinggi, jadi motivasi untuk meneruskan sekolah itu tinggi. Kemudian
saya harus meneruskan sekolah. Saya tidak pernah memikirkan biaya dari mana, tidak pernah saya memikirkan itu. Yang penting saya punya motivasi, saya ingin kuliah. Alhamdulillah ada aja jalannya. Ketika kuliah, alhamdulillah orang tua saya memberikan uang kepada saya sekitar 5 juta. Nih uang saya transfer, kata orang tua saya, ditransfer, pakai untuk kuliah kamu. Alhamdulillah saya daftar ke 2 universitas. Yang pertama ke SEBI, kemudian yang ke SEBI di Depok, kemudian yang kedua di Istiba Aroya. Alhamdulillah ketika tes di SEBI itu 3 kali tes. 3 kali pengetesan, yang terakhir itu wawancara, Setelah itu alhamdulillah di SEBI saya mendapatkan beasiswa 100%. Jadi sudah gratis semuanya, beasiswa 100%. Dan yang saya ingin itu masuk di Istiba Aroya. Di Aroya di sana pendidikan bahasa Arab dan syariah, masuk di sana. Jadi kita belajar bahasa Arab, menghafal Al-Quran, pokoknya tentang belajar kitab-kitab para ulama. Kemudian alhamdulillah saya menunggu, setelah di SEBI dapat 100%, saya mendapatkan pesan dari pihak kampus untuk tanda tangan MOU. Ketika kita tidak datang, tidak menandatangani MOU itu, berarti beasiswanya hangus. Dan pengumuman yang dari saya juga sudah sebelumnya saya sudah tes juga di Aroya, di kampus Aroya. Pengumuman dari Aroya itu belum keluar. Jadi kemudian tanda tangan MOU sudah harus ditandatangani dan harus membayar untuk nggak tahu untuk biaya alma mater dan lain sebagainya, itu membayar sekitar 2.800.000. 2.800.000. Alhamdulillah ada rezekinya ya. Saya membayar untuk tanda tangan MOU 2.800.000. Kemudian di sana di tanda tangan MOU itu ada tulisan, jika kita sudah menandatangani MOU ini, apabila tidak diambil didenda 10 juta. Jadi kalau kita udah tanda tangan kemudian tidak mengambil, maka itu akan didenda. Kemudian saya bingung, berarti udah tanda tangan nih, udah tanda tangan. Berarti saya berarti emang takdir saya nih di SEBI di Depok. Udah, insya Allah saya perbaiki terus. Karena jurusan itu ada jurusan perbankan syariah sama akuntansi syariah. Kemudian saya mengambil akuntansi syariah. Terus saya mengkaji terus akuntansi syariah biar tidak mengulangi lagi dari nol. Terus saya belajar tentang akuntansi. Kemudian setelah beberapa hari, kayaknya 2 hari, setelah 2 hari kemudian pengumuman dari Aroya itu datang. Alhamdulillah saya masuk juga, diterima juga di kampus Aroya. Dan saya bingung karena kalau di Aroya itu beasiswanya full. Kalau di Aroya itu karena kita asrama, sampai nyuci baju itu kita tidak mencuci baju. Jadi baju dicuciin, makan tinggal makan, asrama ada, tidur tinggal tidur, masjid besar, pokoknya semuanya udah, kita itu tinggal belajar di Aroya itu. Gratis 100%. Dari situ saya berpikir kalau misalkan Aroya, kemudian saya melihat juga dari sisi kualitas. Kalau misalkan di Aroya, saya bisa ini. Kalau di SEBI saya bisa ini. Kemudian biaya hidup. Kalau biaya hidup, misalkan di Depok biaya hidup seperti ini. Kalau misalkan di sini asrama sudah, makan sudah, apa sudah. Kemudian saya dari kualitas juga, berarti saya udah pilih Aroya. Kemudian dari sana udah, insya Allah, karena saya udah masuk di Aroya, berarti udah saya mengambil Aroya saja. Ketika itu sudah saya langsung aja diambil di Aroya. Kemudian apa itu yang denda 10 juta itu, ketika itu orang tua saya yang diperahkan salah, Angga gimana, mau pilih yang mana, mau pilih SEBI atau pilih Aroya? Pilih Aroya, kata saya. Terus denda gimana? Kata orang tua saya, gak apa-apa, itu urusan saya. Jadi alhamdulillah tidak denda, tapi dia datang ke sana secara
secara baik-baik, kemudian diterangkan karena ekonomi kita kalau misalkan ngambil di sini biaya hidup seperti ini. Dan alhamdulillah pihak kampus itu tidak menggugat. Oh kalau seperti itu ya tidak apa-apa. Jadi ini beasiswanya sudah dihanguskan. Ya tidak apa-apa, beasiswanya dihanguskan. Jadi saya yang 100% SEBI saya hanguskan, sudah saya hanguskan. Kemudian alhamdulillah, kemudian sampai pihak SEBI itu mengatakan, terus uang yang sudah masuk mau diambil lagi gak? Katanya gitu. Kemudian orang tua saya, tidak apa-apa itu, gak apa-apa, boleh diambil saja. Jadi alhamdulillah setelah itu tidak ada kaitan lagi dengan pihak kampus SEBI dan Aroya. Dan di Aroya pun tidak hanya beasiswa full, terus kita hanya belajar. Kalau di Aroya itu kalau semester pertama itu remed satu pelajaran itu langsung DO. Remed satu pelajaran itu langsung DO. Dari 3 pendaftaran itu dari 5.000 itu yang diterima itu cuma 300 orang. Satu Indonesia itu pendaftaran 5.000 orang, yang diterima itu cuma 300. Dan alhamdulillah saya bisa mendapatkan bisa masuk ke situ dari 5.000. Sangat banyak sekali di Indonesia. Aroya itu kita tanyakan ke orang Lombok, ke orang Aceh dan yang lainnya itu gimana Aroya di sana. Masya Allah, Aroya itu mereka itu sangat berbondong-bondong pengen masuk ke sana katanya, berbondong-bondong. Jadi satu Indonesia itu ada di Aroya. Jadi ketika kalau kalian ingin tahu Indonesia, di Aroya itu dari Sabang sampai Merauke ada orang Papua ada di Aroya. Pertama kali saya masuk dari kamar segini, gini. Jadi kalau tempat tidur itu tempat tidur Risbang. Jadi satu itu dua itu. Ada yang masuk orang Timur katanya. Bahasanya tuh jadilah nagmanya itu beda. Ada jabakan di sini. Ya, jadi pokoknya kemudian ada orang-orang yang lain itu berbicara tapi seperti marah. Itu banyak di Indonesia tuh ada, dia tuh berbicara tapi seperti marah. Kalau orang Sunda kan kayak yang marah, padahal emang berbicara, dia tuh bertanya kepada kita tapi seperti keadaannya seperti marah dan seperti itu. Campur lagi ke pelajarannya. Kalau misalkan kita tidak lulus satu pelajaran itu langsung DO. Kemudian semester 2 itu kita tidak lulus 3 pelajaran, itu langsung keluar. Jadi sangat ketat sekali. Jadi kita harus selalu belajar. Karena kenapa? Orang lain memberi beasiswa, tinggal makan, tidur. Anda itu tinggal belajar. Kenapa harus diremed? Jadi seperti itu. Jadi harus benar-benar di kampus saya. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah semester 6, tinggal 1 tahun lagi, tinggal skripsi juga harus menulis semuanya dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab semua skripsi itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi